Om Swastiastu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan struktur bentang lebar dengan bagian struktur cangkang. Yang pertama ada pengertian, yang dimana menurut Skodecik tahun 1998, sel cangkang adalah bentuk struktural dimensional yang kaku dan tipis dengan mempunyai permukaan lengkung. Yang kedua ada menurut Ishar tahun 1995, cangkang atau sil bersifat tipis dan lengkung. Jadi struktur yang tipis, datar atau lengkung dengan tebal tidak dapat dikatakan sebagai struktur sil. Kemudian ada fungsi struktur sil. Struktur sil biasanya yang digunakan hanya dalam keadaan di mana persyaratan struktur khusus diperlakukan untuk mencapai tingkat efisiensi struktur yang tinggi, baik karena diperlakukan bentang yang sangat panjang atau karena diperlukan berat struktur yang sangat ringan. Kemudian ada sifat struktur cangkang sendiri, yang dimana yang pertama ada sifat lokal yang menentukan geometri dan permukaan sebagai suatu titik. Kemudian ada sifat-sifat umumnya yang menerangkan bentuk dari permukaan sebagai suatu keseluruhan. Kemudian untuk persyaratan struktur cangkang ini sendiri, yang pertama harus memiliki bentuk lengkung, tunggal maupun ganda. Yang kedua ada harus tipis terhadap permukaan atau bentangnya. Kemudian yang terakhir ada harus dibuat dari bahan yang keras, kuat, bulat, dan tahan terhadap tarikan dan tekanan. Jadi misalnya contohnya seperti mungkin beton, kaca, kayu, ataupun baja. Kemudian ada berdasarkan bentuk terjadinya rotational surface, yang dimana di sini adalah klasifikasi struktur cangkang sendiri, yang dimana suatu garis lengkung yang dapat diputar terhadap satu sumbu dengan permukaan rotasional dapat dibagi 3, yaitu yang pertama ada spherical surface, merupakan sel yang bidang permukaannya terbentuk jika suatu segmen lingkaran berputar terhadap sumbu vertikal. Kemudian ada elliptical surface, yang dimana bidang permukaannya terbentuk jika setengah elips berputar terhadap sumbu vertikal. Kemudian yang terakhir ada parabolic surface, yang dimana bidang permukaannya terbentuk jika setengah parabola berputar terhadap sumbu vertikal. Lalu ada klasifikasi struktur cangkang yang kedua, yaitu spherical surface. Elliptical surface adalah bidang yang diperoleh bila mana ujung-ujung suatu garis lurus digeser pada dua bidang sejajar. Sil dengan permukaan transasional dibagi dua, yaitu cylindrical surface dan elliptical parabolid. Kemudian ada translational surface, adalah bidang yang diperoleh jika suatu garis lengkung yang datar digeser sejajar diri sendiri terhadap garis lengkung yang datar lainnya. Sil yang di permukaan rulet ada dua macam, yaitu hiperbolik, paraboloid, dan konoid. Kemudian di sini masih di klasifikasi strukturnya, yang dimana single surface sil terbentuk dari perpindahan bidang lengkung. Double curved sil with preficial curves in the same direction dibentuk dengan memutar bidang lengkung terhadap sumbu pada bidang tersebut dan membentuk lengkungan ke arah sumbunya, yang dimana di sebelah kanan ada gambar statistik kurva-kurva membentuk ke arah yang sama dan kurva-kurva ke arah yang saling berlawanan. Kemudian di sini ada berdasarkan bentuk geometrinya. Jadi ada banyak macam klasifikasi struktur berdasarkan bentuk geometrinya, yang dimana yang pertama ada silinder, kedua kerucut, dome, sil torus, sil hiperbolik atau hiperbola, sil hiperbolik parabolid, lalu ada sil elliptical
paraboloid, seal conoid, seal dengan bentuk bebas atau free form seal. Lalu ada bahan-bahan strukturnya, yang dimana bentuk yang digunakan untuk elemen-elemen struktur dipengaruhi secara luas oleh sifat bahan pembuatnya. Sifat fisik bahan menentukan jenis gaya dalam yang dapat dipikul dan jenis elemen yang sesuai. Bahan struktur utama yang sering digunakan antara lain pasangan bata, kayu, baja, dan beton. Bentuk seal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cangkang terbentuk dengan cara memutar garis lurus. Misalnya ada kerucut, kubah setengah bola, kubah parabola, dan torus. Kemudian ada cangkang terbentuk dengan cara menggeser garis-garis lengkung, yang dimana ada tabung lingkaran, tabung parabola, dan tabung elips. Kemudian di sini ada contoh bangunan yang menggunakan struktur seal, yang dimana sudah sangat familiar, yaitu bangunan Sydney Opera House yang terletak di kawasan Sydney, yang dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan kereta tram. Bangunan yang dirancang oleh arsitek Denmark John Utzon pada tahun 1959 selama 14 tahun ini terbentang di atas tanah seluas 1,8 ha dengan ketinggian atap mencapai 67 meter di atas permukaan laut. Kemudian atap pada bangunan menerapkan sistem seal freeform atau dengan gaya bebas, yang dimana bentuk seal yang ada tidak mengikuti pola geometri, tetapi terkait secara struktural. Seal pada Sydney Opera House ini sendiri terbentuk dari proses rotasional ke arah vertikal dengan lengkung dua arah dengan permukaan lengkungan sinklastik. Kemudian ada gaya meridional, yang dimana gaya meridional pada atap Sydney Opera House berasal dari berat itu sendiri, yang kemudian gaya itu disalurkan melalui tulangan baja ke kolom penyangga atap. Kemudian yang kedua ada gaya rotasional, yang dimana gaya rotasional bekerja ke arah vertikal mengikuti lengkungan atap. Kemudian beban disalurkan ke tanah melalui 3 kolom yang ada. Lalu beban lentur. Pertemuan atap dan dinding dibuat lebih tebal agar dapat menyongkong gaya yang bekerja pada arah vertikal dan horizontal dari meridional, yang juga dapat menahan gaya dorong keluar yang terjadi. Kemudian ada kondisi tumpuan. Kondisi tumpuan pada atap Sydney Opera House ini sudah memenuhi syarat tumpuan layak yang diizinkan oleh struktur cangkang sendiri, yaitu yang pertama ada tumpuan yang disalurkan ke kolom mampu mengarahkan reaksi dari membran, baik itu reaksi tekan maupun tarik. Kemudian ada perpindahan-perpindahan membran pada perbatasan struktur cangkang yang timbul akibat tegangan dan regangan membran, ditasai dengan memperkuat sudut-sudut pertemuan permukaan seal. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari struktur cangkang atau struktur seal ini, yang pertama kelebihannya tentunya hemat dalam dalam penggunaan material, yang dimana menurut Sodek tahun 1991 struktur cangkang dapat sangat tipis dan mempunyai bentang yang relatif besar. Perbandingan bentang tebal sebesar 400 atau 500 dapat saja digunakan. Misalnya, tebal 8 cm mungkin saja digunakan untuk kubah yang berbentang 30-38 meter. Tentunya akan mengefisiensi dalam biaya pembangunannya. Kemudian ada yang selanjutnya, kelebihannya menciptakan bentuk permukaan yang lengkung, baik vertikal maupun horizontal maupun diagonal. Jadi dia bisa menciptakan estetika yang lebih menarik dalam penggunaan struktur seal ini. Kemudian desain struktur yang kuat dan kokoh walaupun tipis. Untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat memiliki banyak bukaan karena titik tumpuannya kan berada di mungkin dari pinggir dinding sampai ke ujung atap.
Jadi di sini selanjutnya ada 3D kawasan yang sudah kelompok kami rancang, yang dimana di sini terdapat gambar perspektif. Jadi di sini untuk materialnya sendiri menggunakan material baja dengan penutupnya menggunakan kaca tembus dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Jadi struktur bajanya di sini kami mengambil metafora dari bentuk guci ataupun bisa juga dari kacang. Next. Ini untuk studi market dari kelompok kami. Jadi di sini materialnya menggunakan kawat dan untuk penutupnya kapas. Untuk lebarnya sendiri, untuk lebar bangunannya, untuk yang di depan dan di belakang sama, yaitu 10 meter persegi, dengan panjang bangunan 23,5 meter persegi, dengan ketinggian bangunan untuk bukaan di depan yaitu 5 meter dan di belakang adalah 6 meter. Untuk ketinggian bangunan secara maksimal memiliki tinggi 15 meter. Jadi untuk sistem pembebanannya sendiri dari maket yang kami buat ini, pembebanannya yang dimana akan menerima beban terpusat dari atas mungkin atau dari samping akan disalurkan ke seluruh bagian bangunan, yang dimana dari atas menuju ke bawah. Kemudian di sini ada video 3D kawasan kami dan video pembuatan maket dari kelompok kami. Like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic.